Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Hastin pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke bab 2. Kita akan belajar tentang teks iklan, slogan, dan juga poster. Oleh karena itu, simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Pada bab 1 kita sudah belajar tentang teks berita dari berbagai media. Ketika kita mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik, kita pasti akan melihat iklan. Ketika kalian membuka YouTube ataupun Instagram ataupun Facebook atau media sosial yang lain, pasti kalian juga akan melihat yang namanya iklan. Karena beragam iklan dapat kita saksikan hampir di setiap saat. Tujuannya untuk membujuk dan memengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh iklan itu. Ketika kalian sudah sering melihat iklan, apakah kalian sudah mengetahui apa itu pengertian dari iklan? Oke, sebelum kita belajar tentang pengertian dari iklan, kita simak gambar berikut ini. Lihatlah gambar berikut. Di situ sudah ada beberapa gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 gambar ya. Nah, yang pertama adalah ada gambar sirup marjan, yang kedua ada sabun Nuvo, yang ketiga ada Speedy atau jaringan internet, selanjutnya adalah pemilihan umum 2019, ada stop merokok, kemudian jangan biarkan kota dan jalanan itu kotor, dan yang terakhir adalah stop hoax menggunakan gadget. Itu adalah contoh-contoh iklan gambar berikut ini. Lalu ketika kita sudah mengetahui dari gambar-gambar tersebut kalau itu adalah termasuk dari iklan, lalu apa pengertian dari iklan? Pengertian iklan yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks iklan berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Teks iklan juga berarti pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa yang dijual dan dipasang melalui media massa. Teks iklan ini bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk, baik barang dan jasa kepada masyarakat, guna menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli, hingga mengonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan. Dengan demikian, teks iklan bersifat deskriptif dan persuasif. Deskripsi itu menceritakan, kemudian persuasi itu berupa ajakan. Fungsi dari iklan yang pertama adalah sarana informasi. Fungsi tersebut menyampaikan produk baru atau ciri-ciri produk yang diiklankan. Persuasi atau memengaruhi. Fungsi tersebut mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai reminder atau pengingat. Iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Kemudian ciri-ciri iklan. Yang pertama, teks iklan bersifat informatif dan komunikatif. Yang kedua, teks iklan harus disusun secara objektif dan jujur, bukan hoax. Kemudian yang ketiga, teks iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, teks iklan tidak menyinggung pihak lain. Yang kelima, teks iklan menarik perhatian banyak orang. Jenis-jenis dari teks iklan. Teks iklan ini terbagi atas 3 jenis, yaitu berdasarkan sifat, tujuan, dan ruang. Berdasarkan sifat iklan, teks dibagi menjadi 2, yaitu teks iklan niaga dan teks iklan non-niaga. Teks iklan niaga adalah teks iklan dibuat untuk mempengaruhi khalayak umum atau warga masyarakat supaya tertarik untuk memiliki, membeli, dan menggunakan produk yang diiklankan. Contohnya di sini adalah iklan tentang Daihatsu Xenia. Jadi pihak yang membuat iklan mempengaruhi masyarakat agar
masyarakat tertarik untuk membeli Daihatsu Xenia. Tidak hanya itu saja, bisa kalian lihat ketika kalian menonton televisi, misalnya ada iklan Pepsodent, sabun, kemudian sirup, dan masih banyak lagi sesuatu yang berhubungan dengan produk tertentu itu termasuk ke dalam teks iklan niaga. Yang kedua, teks iklan non-niaga. Teks iklan non-niaga adalah teks iklan yang digunakan sebagai iklan layanan masyarakat dengan tujuan menarik perhatian masyarakat. Jadi, warga masyarakat mempunyai rasa simpati atau memberikan dukungan terhadap aspek yang diiklankan. Contohnya di sini adalah ayo sekolah. Jadi, ini adalah iklan layanan masyarakat agar anak-anak mau bersekolah. Contoh lain misalnya tentang stop merokok, itu berarti layanan masyarakat agar orang-orang berhenti untuk merokok. Kemudian iklan berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah teks iklan penawaran atau permintaan, dan yang kedua adalah teks iklan pengumuman. Teks iklan penawaran atau permintaan biasanya berupa iklan niaga, penawaran produk barang atau jasa agar masyarakat membeli atau mengonsumsi. Sementara itu, teks iklan produk permintaan berisi permintaan agar orang lain mau bekerja sama dengan pemasang iklan. Contohnya di sini misalnya Indomie cabai hijau, berarti itu termasuk tadi sudah masuk ke teks niaga yang tujuannya adalah iklan penawaran agar masyarakat itu membeli dan mengonsumsi Indomie rasa cabai hijau. Kemudian ini adalah contoh iklan permintaan. Ini contohnya adalah ada lowongan pramugari Garuda Indonesia. Jadi perusahaan Garuda Indonesia itu meminta agar orang-orang mendaftarkan dirinya karena di PT tersebut sedang membutuhkan pramugari. Ini contoh iklan permintaan yang lain, dibutuhkan segera nih, contohnya misalnya PT Cipta Mortar Utama. Di sini dibutuhkan Retail Sales Assistant Manager dengan kualifikasi sesuai dengan yang sudah dicantumkan di sini. Ada beberapa kualifikasi. Itu adalah contoh iklan permintaan. Dan ini adalah teks iklan pengumuman, termasuk iklan non-niaga yang memberitahukan kepentingan atau penerangan kepada masyarakat. Teks iklan ini juga berupa pemberitahuan tentang suatu peristiwa seperti kematian, kelahiran, pernikahan, atau keberhasilan seseorang. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan ruang iklan. Ada teks iklan baris dan juga teks iklan kolom atau display. Teks iklan baris adalah iklan singkat terdiri atas beberapa baris dalam sebuah kolom khusus. Teks iklan ini berisi berbagai penawaran seperti rumah disewakan atau dikontrakan, rumah dijual, lowongan pekerjaan, penjualan atau pencarian barang, bahkan penawaran jasa. Jumlah ruang yang disediakan teks iklan sangat terbatas. Oleh karena itu, teks ini menggunakan singkatan untuk menghemat tempat. Meskipun ditulis menggunakan banyak singkatan, informasi yang disajikan itu lengkap dan isi teks harus mudah ditafsirkan dan dipahami pembaca. Sementara itu, penggunaan singkatan juga untuk menghemat biaya pemasangan iklan. Biaya pemasangan teks iklan dihitung berdasarkan jumlah kata, jumlah baris, panjang, dan jangka waktu penerbitan. Contohnya di sini nih, dijual SGR, berarti ini adalah segera HP Sega Cell, kondisi BGS itu bagus dan garansi 1,8 juta nego, hubungi nomor sekian. Itu adalah salah satu contohnya. Biasanya teks iklan baris ini dimuat di kolom berita media cetak, misalnya di koran. Kemudian teks iklan kolom atau display. Teks iklan kolom display terdiri atas ilustrasi gambar, foto, atau bagan dan kata-kata. Teks iklan ini dilihat dari ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman untuk menarik perhatian pembaca.
Teks iklan kolom berisi penawaran, ajakan, dan rayuan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Di dalam iklan kolom ada juga iklan pribadi atau keluarga berisi informasi atau pemberitahuan kepada masyarakat, misalnya iklan berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Selain itu, ada iklan layanan masyarakat yang disampaikan oleh pemerintah, misalnya iklan keluarga berencana atau kampanye bahaya narkoba. Ini salah satu contohnya. Di sini ada contoh iklan display ya, ada gambar tentang mobil, kemudian ada keterangannya dan juga ada keterangan dari apa yang akan diiklankan lengkap dengan nomor yang bisa dihubungi. Oke, terima kasih. Semoga materi teks iklan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu nanti kalian bisa mengetahui informasi terbaru dari video atau dari materi yang akan Bu Hustin bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.